Baik, sambil menunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat paparan hasil review jurnal atas nama Hesti Hati Nurani yang merupakan pendidikan dan latihan fungsional ahli angkatan 44 ya. Waktu silakan Mbak Hesti, teman-teman bisa mengkritisi. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Kepala Subbidang Manajemen Database MKG, Ibu Tri Nurmayati SI, dan juga teman-teman dari Subbidang Manajemen Database MKG lainnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan paparan saya mengenai resume jurnal yang berjudul Humidity Calibration Automation yang ditulis oleh Fulvio Venotti dan David Pasti yang dipublikasikan tahun 2019. Baik, outline presentasi saya meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang serta tujuan penelitian, data, yaitu berisi data apa saja yang diolah dalam penelitian ini, metode, berisi metodologi yang digunakan, hasil dan diskusi, kesimpulan, serta referensi. Baik, kita mulai saja ke pendahuluan. Latar belakang mengapa penulis atau peneliti mengambil penelitian ini. Pertama, yaitu mengenai proses kalibrasi termohygrometer, yang dimana termohygrometer ini merupakan alat pengukur humidity. Nah, di sini untuk proses kalibrasinya sendiri itu memakan waktu yang cukup lama, serta memerlukan perhatian khusus daripada personil lab-nya sendiri pada setiap tahapnya. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan sistem otomatisasi ini, dia mampu menggerakkan seluruh proses dan melakukan akuisisi data yang baik, sehingga secara drastis dapat meningkatkan produktivitas divisi lab itu sendiri, serta hasil pembacaannya juga dapat lebih seragam. Kemudian, tujuannya adalah untuk mengetahui proses ataupun gambaran pelaksanaan otomatisasi kalibrasi yang dilaksanakan di lab Trescal. Jadi memang penelitian ini ditujukan untuk otomatisasi kalibrasi humidity yang dilaksanakan di lab Trescal. Nah, sistem otomatisasinya menggunakan sistem terdistribusi dan sistem operasinya menggunakan GNU Linux, sedangkan bahasa perangkat lunaknya adalah Python. Nah, kemudian deskripsi sistemnya ini merupakan langkah metode juga yang digunakan. Yang pertama itu adalah proses konvergensi dan stabilitas, referensi standar akuisisi data dan transportasi, lapisan pengambilan gambar kamera, RDBMS untuk penyimpanan data, web server untuk GUI pengguna, dan juga alat konfigurasi. Nah, ini berikut tampilannya seperti ini. Di sini ini adalah chambernya, climatic chambernya. Biasanya alat referensi standar dan UUT-nya itu dimasukkan ke dalam chamber ini. Kemudian ini untuk men-setting ya, biasanya set point-nya berapa dan sebagainya, untuk men-setting kondisi yang ada di chamber ini seperti apa. Nah, untuk otomatisasi ini ditambahkan kamera ini. Nah, nanti semua ini terhubung ke komputer yang ada software untuk mendigitasi hasilnya. Nah, kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini itu berupa data titik embun dan juga data kelembapan yang terukur pada termohygrometer yang dimasukkan ke dalam climatic chamber tadi, kemudian difoto oleh kamera. Seperti ini tampilannya. Nah, kamera yang digunakan itu adalah kamera DSLR. Nah, metode penelitiannya adalah
deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata gambar dan bukannya angka seperti itu. Nah, lanjut ini metode-metodologi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya akan kita bahas satu persatu. Proses stabilitas dan konvergensi. Jadi stabilitas sendiri itu dalam sebuah proses pengukuran itu dimaknai sebagai situasi di mana sifat dimensi fisiknya itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sistem otomatisasi ini dia menggunakan data titik embun dan juga kelembapan yang berasal dari alat referensi ya. Kemudian itu digunakan untuk memenuhi algoritma dari stabilitas ini. Nah, nanti di sistem otomatisasi ini, jika dia ada gangguan selama tahap pengukuran, nah itu akan terdeteksi secara otomatis. Nah, kemudian dia akan dibuang, semua data tadi akan dibuang, dan sebagian sistem yang sebagainya lagi, dia memulai kembali proses penyesuaian stabilitas. Nah, kemudian yang kedua adalah referensi standar akuisisi data dan transportasi. Nah, ini software-nya itu, software utamanya itu, dia akan menggunakan aliran data yang berasal dari sensor internal chamber dan juga dari referensi standarnya langsung. Nah, kemudian dia akan terhubung ke komputer yang menjalankan perangkat lunak dan menggerakkan kamera. Kemudian, nah ini tampilannya. Tampilannya seperti ini, antar mukanya. Nah, ini kamera yang digunakan. Kamera yang digunakan ini beresolusi tinggi. Dia tipe digital single reflex, DSLR. Nah, ini ada beberapa aksesoris yang bisa mendukung kinerja dari kamera ini sendiri. Di antaranya ada kit adaptor, kemudian ada juga kartu micro SD-nya sebesar 8 atau 16 GB untuk penyimpanan lokal. Kemudian juga ada tripod untuk penyesuaian posisi kamera itu sendiri, serta kabel micro USB sepanjang 3 sampai 5 meter. Itu untuk menyambungkan kamera ke komputer yang berfungsi untuk kontrol. Nah, ini metode penyimpanan data dan juga tampilannya. Metode yang untuk penyimpanan data sendiri itu menggunakan RDBMS, Relational Database Management System. Jadi nanti data itu dapat diakses dari jarak jauh kapan saja. Nah, kemudian web servernya ini fungsinya untuk web servernya ini untuk menampilkan pemuatan alat dan juga menampilkan hasil data. Nah, biasanya ini terinstall pada komputer yang sama dan dengan yang menjalankan program utama. Nah, di GUI-nya, di web servernya sendiri ini terdapat sebuah aplikasi yaitu Real Time Multi User Access. Nah, jadi nanti setiap user itu dapat mengakses GUI-nya itu melalui web browser biasa dari beberapa klien yang berbeda, asalkan dia masih satu network dengan komputer yang menginstal software utama tadi. Gitu. Nah, nanti semua data yang diperoleh, pengukuran, dan juga foto UT-nya itu akan ditampilkan. Ini seperti ini tampilannya. Nah, dari kameranya nanti dia akan terdigitasi sendiri seperti ini. Jadi kita tidak perlu secara manual men-set point dan menunggu selama beberapa waktu agar stabil. Jadi tidak perlu seperti itu dengan sistem otomatisasi ini. Nah, ini hasil pembahasannya. Di sini bisa didapatkan hasil bahwa sistem otomatisasi ini di lab Tereskal sendiri itu sudah berjalan sekitar 4 tahun dengan total sekitar 2.000 siklus. Dan yang gagal itu sekitar 1%. Nah, fungsi-fungsi yang lebih jauh lagi dari sistem otomatisasi ini adalah bisa menemukan inkoherensi nilai pengukuran karena kegagalan komponen internal di dalam climatic chamber. Ini contoh dari grafik proses kalibrasi. Ini waktunya, ini set point-nya.
Set point-nya sendiri bisa ditentukan oleh klien ya. Ini. Nah, jadi kesimpulan dari resume jurnal ini bahwa di otomatisasi kalibrasi kelembapan di lab teleskal itu telah terbukti dia memberikan hasil yang baik panjang. Terus dia bisa memberikan keuntungan terutama di divisi lab sendiri karena dia itu juga dapat memperpanjang waktu kerja untuk kegiatan produksi simultan lainnya. Jadi tidak melulu ngurusin kalibrasi seperti itu. Lalu juga memastikan kriteria yang seragam untuk pengenalan poin stabilitasnya. Serta metode proseduralnya juga lebih seragam dan terstandarisasi. Nah, dari resume jurnal yang saya lakukan ini, ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan yang menurut saya terdapat dalam jurnal ini. Nah, kelebihannya itu diantaranya penjelasannya cukup detail dan teori dan data pendukungnya itu cukup lengkap. Tapi kekurangannya itu penjabaran abstraknya kurang detail, jadi kurang mewakili. Kalau ada yang membaca abstraknya saja itu kurang mewakili isi dari jurnal. Terus analisis di hasil pembahasan tadi juga menurut saya kurang lengkap seperti itu. Nah, ini referensinya dari Pusdiklat sendiri itu diwajibkan untuk menambah jurnal pendukung 2 setidaknya. Nah, ini ada dari Gruber M dan kawan-kawan serta Sarierli G dan kawan-kawan. Ini diterbitkan tahun 2017 dan 2016. Jadi data dukungnya ini lebih membahas kepada sistem otomatisasi yang menggunakan kamera. Jadi yang Sarierli ini dia kalibrasi hidrometer. Nah, kalau ini dia membahas calibration and validation menggunakan ultracam aerial sensor ini. Nah, kenapa saya memilih yang humidity tadi sebagai jurnal utama? Ya, karena dia lebih relate untuk BMKG sendiri, lebih akan bisa diimplementasikan, mungkin seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada tambahan dari atau saran dan masukan dari Ibu Putri ataupun dari ibu-ibu dan teman-teman, abang-abang, mas-mas dari manajemen database. Terima kasih sudah bergabung. Tambah banyak. Abang-abang. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Menarik. Kalau kita live ya, sebenarnya gesternya kan nanti kelihatan ya, gimana mempresentasikan itu. Iya. Ini sayangnya kan kita lewat Zoom ya, jadi cuma duduk. Sebenarnya bisa kita setting sih, Hestinya berdiri gitu. Ada layar di belakangnya, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Itu bisa. Gitu. Nggak apa-apa. Kita buka kesempatan dulu ya sama teman-teman ya. Mungkin ada saran atau ada yang mau ditanyakan gitu terkait hasil review yang tadi dipaparkan. Silakan, ada yang mau komentar? Yang baru bergabung mungkin dilihatin Mbak, judulnya apa Mbak ini Mbak? Oh iya. Slide yang pertama. Jadi teman-teman semua, saya ulangi bahwa kali ini kesempatan diberikan kepada 2 teman kita untuk mempresentasikan hasil review dari jurnal sebagai salah satu syarat atau tugas PMG ahlinya gitu ya. Nah, untuk Mbak Hesti ini diminta temanya terkait instrumentasi. Dipilih satu jurnal judulnya Humidity Calibration Automation gitu. Tadi sudah dipaparkan. Mungkin yang sudah dari tadi ikut gabung, silahkan kalau mau kasih saran, pendapat, background-nya harusnya nggak itu gitu ya, apa aja lah boleh. Silahkan. Dari mana dulu nih? Mungkin mau di absen atau mau raise hand aja? Oh, bisa unmute sendiri sih ya. Yang memang mau bertanya silakan nanya kabar juga nggak apa-apa. Diklik partisipasi. Mau nanyanya, boleh nggak, Hes? Boleh dong, Mbak Ir.
Oh, Out of topic nih mesti nih. ini enggak beneran, ini masih topik Oh, sih. no. Kenapa bahasa yang digunakan itu untuk mengembangkan softwarenya ini menggunakan kalibrasi Python? Kenapa bukan pakai Java, R, atau PHP, atau lain-lain lah? Alasannya kenapa? Tangannya kenapa nutupin ya? Ya, Mbak Esti, silakan, Mbak. Ya, ya Bu. Jadi sepengetahuan saya Python ini dia itu apa ya, punya kelebihan dari beberapa bahasa lain ya, yaitu kalau codingnya itu, kalau bahasa C misal dia bisa lebih panjang gitu kodenya ya. Kalau dia Python itu untuk memanggil fungsi yang sama itu dia bisa lebih singkat gitu. Terus dia juga bisa apa ya, fleksibel untuk beberapa keperluan ya, bisa untuk programming, bisa untuk web browser, bisa bikin untuk data mining juga gitu. Nah, terus dia juga bisa manggil bahasa lain yang selain dia, dan dia pun juga bisa dipanggil oleh bahasa lain selain dia. Jadi misal Python ini mau manggil bahasa C++ atau C++ mau manggil Python, itu bisa. Jadi intinya kenapa pakai ini, menurut pribadi saya kemungkinan ya, saya juga tidak tahu maksud penelitinya, tapi kemungkinan agar dia itu bisa kompatibel gitu. Dia bisa dipakai kalau misal dipakai sistem operasi yang lain, nggak Linux atau pakai Windows atau apa, dia bisa dengan mudah beradaptasi seperti itu. Itu Mbak, sepertinya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain yang lebih paham. Mbak Esti, ini makalahnya, jurnalnya tahun berapa ya? Ini 2019 Bu, jadi tidak boleh lebih dari 5 tahun. Oke. Tadi saya Esti, sedikit mau aja. nanya. Oh, oke. Ya, silakan Bu. Iya, boleh ya. Boleh. Sehat, Silakan, Esti. Nanya sehat dulu. Sehat kan? Siap, Alhamdulillah. Ibu gimana Bu? Ini mau nanya, mungkin dari tadi mungkin itu kelebihan daripada yang dipakai ini aplikasi Python itu ya. Terus itu pasti ada kelemahannya. Dan apakah sudah diantisipasi itu kelemahan-kelemahan dari pemakaian aplikasi tersebut untuk menggunakan aplikasi daripada ini ya yang dipakai ini. Terus itu untuk dalam, kalau ini ya tadi di judulnya paling tidak kamu harus ngasih itu untuk tahun berapa, itu paling tidak dikasih tahu. Jadi penggunaannya bagaimana. Jadi tidak hanya judul untuk itu aja. Jadi kamu menggunakan itu untuk kapan gitu. Mungkin bulan atau tahunnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi kita lebih mengerti, oh ini untuk tahun ini. Mungkin kalau untuk tahun sebelum atau sesudahnya masih bisa dipakai enggak gitu. Itu aja sih. Mungkin itu segera masuk. Terima kasih Esti. Terima kasih sebelumnya Bu Antik atas saran dan juga pertanyaannya. Mungkin untuk Python sendiri dia kelemahannya dia memang kayaknya sepertinya agak lemot, dia agak lambat gitu. Untuk menjalankan program sendiri itu dia agak lambat. Jadi tapi tergantung seberapa besar dari program yang digunakan gitu. Kalau dia programnya tidak berat-berat banget sepertinya masih bisa gitu. Jadi mungkin ya itu tergantung dari seberapa berat atau tidaknya program yang dibuat. Itu sih Bu. Kemungkinan kekurangan Python seperti itu. Kalau untuk mengantisipasinya sendiri mungkin Steve juga kurang paham juga ya Bu, untuk di sananya sendiri dijalankannya seperti apa, karena dari jurnal sendiri kurang dibahas masalah itu. Dia lebih ke proses kalibrasinya seperti apa gitu. Oh iya. Untuk sarannya ya terima kasih banyak Bu Antik. Nanti diperbaiki. Ya. Siap. Sama-sama. Baik, ada lagi? Kita kasih kesempatan berapa Mbak ini? 1 lagi, 2 lagi? Boleh Bu. Lihat waktunya, dilihat waktunya. Nanti setelah ini juga ada Jack. Mungkin kita silakan, ada lagi teman-teman? Mungkin nanti bisa. Halo. Ya, halo. Ini Bang Juju nih, Bang Juju. Siapa ini? Mas Izin Putri. Siap, silakan Mas. Ya. Thank you Esti buat presentasinya, cukup bagus ya untuk presentasinya. Cuman jangan terlalu gugup lah.
Sama teman-teman jadi yang mau saya tanyakan, pertama ini publish-nya di mana sih jurnalnya? Bisa dikasih tahu nggak? Di Itali sebenarnya. Enggak, maksudnya yang nge-publish itu jurnal apa namanya? Gitu ya. Yang nge-publish. Nah, jurnal itu ada di publikasi apa, Mbak? Saya bocoran dulu saya. Yang lainnya. Terus Bang? Jo, ada lagi Jo. Itu nanti dicari Jo. Yang berikutnya mungkin saran aja sih ya. Kenapa ini judul kita yang nentuin atau orang lain ya? Maksudnya kenapa nggak ngebahas database gitu? Ya. Lebih koheren sama kita. Betul. Tadi sudah dijelaskan di awal, mungkin Bang Jo tadi belum gabung itu. Karena ini Pusdiklat ini nggak tahu kenapa kami diacak-acak gitu Bang. Yang penempatannya di install malah dapatnya yang database, sedangkan yang di database dapatnya yang di install. Pas kemarin sempat diprotes, kok sepertinya jadi kayak kurang konsisten gitu. Terus orang Pusdiklatnya jawab biar dapat pengalaman baru seperti itu. Ya terima aja lah biar dapat pengalaman baru seperti itu. Jadi emang ini tema udah ditentukan dari sana. Oke. Siapa itu bagian Pusdiklatnya itu? Iya, jadi nggak related gitu. Benar. Ya, Esti sendiri juga ini benar-benar kayak baru, terus ya sebenarnya background-nya Esti sendiri kan sebenarnya instrumen, cuma kalau dari pengalaman kerja gitu-gitu kan sebenarnya kurang paham juga gitu kan selama ini. Nah, ini menjawab Bang, ini dia diterbitkan di International Congress of Meteorology tahun 2019 ke-19. Cukup bagus sih berarti. Nah, mau nambahkan aja sih Esti untuk yang kelemahan dari Python ya, yang saya tahu ya, karena sedikit ini juga saya yang kalau kelemahan dari Python sisi user interface-nya dia agak lebih rumit dibanding dengan kita pakai MATLAB atau bahasa pemrograman itu, karena disebabkan oleh Python sendiri itu open source gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak untuk menjalankannya itu tidak segampang pakai Python, apalagi saat kita mau ngebug gitu error, kita agak kewalahan. Tapi kalau kita udah terbiasa pakai Python, biasanya sih lebih kayak adaptasi aja sih sebenarnya. Tapi banyak kelebihan dari Python ini gitu. Sekarang dia termasuk bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan sekarang gitu. Iya, betul. Benar sih yang alasan kelebihannya itu benar yang yang Hesti bilang tadi. Lebih universal penggunaannya. Gitu. Mbak, ini kita punya ahli-ahli Python ini termasuk Bang Jo. Ini ada satu lagi yang mau tanya Mbak Suci. Kan kita waktunya terbatas ya. Mas Samsuri juga. Waalaikumsalam. Tapi silakan. Dipersingkat ya Mbak. Ya. Sebenarnya sama sih waktu ini saya beberapa bulan yang lalu juga dapat mata Pusdiklat presentasi efektif. Jadi emang random sengaja pihak Pusdiklat itu emang karena materinya itu dia tulis ilmiah dan presentasi efektif. Jadi kayak para peserta diklat bisa memahami. Jadi no problem saya juga kemarin dapat kalibrasi. Terus pertanyaannya apakah setelah Hesti mereview dan mempelajari jurnal ini, kira-kira bisa diimplementasikan nggak sih di mungkin di unit di fiskal seperti itu atau di BMKD ini? Terima kasih, gitu aja. Terima kasih Mbak. Mungkin bisa ya nanti ke depan kalau misal juga ada sokongan dana dan sebagainya, mungkin kemungkinan bisa karena dia juga memerlukan misal kamera DSLR dan sebagainya, itu kemungkinan bisa sih ini nggak terlalu sulit sepertinya seperti itu.
Jadi, hanya kamera dan ini saja sih, softwarenya saja. Terima kasih, Hesti. Ya, Mbak. Sama-sama. Berapa menit lagi? Bentar lagi, Bu. Maaf ini Oh, kan bentar lagi. Zoom-nya. Ya, Mbak. Jadi teman-teman kalau mendapatkan tugas dari Diklat itu dianggap positif saja. Kemungkinan nanti bisa jadi kasubit, kabit, kapus di lingkungan DI ya. Jadi udah tahu sedikit. Baik, saya pikir cukup ya. Jadi apresiasi untuk Mbak Hesti. Tadi benar kata Join, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak grogi ya. Nggak apa-apa, tapi itu kan belajar ya. Jam terbang memang bermain di sana, termasuk saya juga suka gitu, apalagi di depan umum. Itu kemudian nanti bisa di-share ya Mbak, makalah jurnalnya ya, biar teman-teman bisa baca juga. Itu ya. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Mbak Esti ada yang mau di-closing statement? Silakan. Ucapan terima kasih ke teman-teman. Jack nggak ada presentasi. Jack, jadi kan ini karena Zoom-nya itu dia limit, Mbak, karena nggak berbayar ya, jadi ini nggak cukup untuk 2 orang. Jadi nanti setelah ini Jack akan, kirimkan link baru, nanti Mbak-mbak dan ibu-ibu dan Mas Bang-abang semua bisa kembali bergabung. Nah, cukup sekian untuk sesi Hesti. Terima kasih banyak atas waktu, saran, kritik, dan sebagainya. Terima kasih. Tutup ya. Aplaus buat Hesti ya. Aplaus. Terima kasih. Semangat Hesti ya. Terima kasih.